Timnas Malaysia diboikot supporter sendiri. Stadion kandang dipastikan 0 penonton. TMJ janjikan bonus miliaran jika bisa kalahkan Indonesia. FAM targetkan juara demi rebut kembali kepercayaan supporter. Netizen, lewati King Indo dulu. Malaysia datang ke Piala AFF 2026 dalam kondisi yang tidak pernah terjadi sepanjang sejarah sepak bola mereka. Bukan tanpa persiapan, bukan tanpa pemain, tapi tanpa supporter. Ultras Malaya, kelompok supporter terbesar Malaysia dengan 80.000 anggota, pada 14 Juli 2026 lalu resmi mengumumkan satu hal yang langsung menggemparkan seluruh Asia Tenggara. Biarkan tribun kosong sampai tuntutan dipenuhi. Kembalikan sepak bola kepada rakyat. Tribun kosong di kandang sendiri di turnamen paling bergengsi di Asia Tenggara. Ini bukan gertakan, ini bukan ancaman kosong. Ini adalah implementasi nyata dari pernyataan yang sudah mereka umumkan sejak 1 Mei 2026 lalu. Dan kini, dengan Piala AFF 2026 tinggal hitungan hari, boikot itu resmi berlaku. Tapi untuk memahami kenapa sampai supporter Malaysia sendiri memilih tidak hadir mendukung tim mereka, kita perlu mundur dan melihat apa yang sudah terjadi. Semuanya bermula dari skandal naturalisasi ilegal yang sudah kita bahas berkali-kali. 7 pemain yang diturunkan Malaysia di kualifikasi Piala Asia 2027 terbukti tidak memenuhi syarat FIFA. 2 kemenangan dibatalkan, denda ratusan ribu franc Swiss dijatuhkan, dan Malaysia gagal lolos ke Piala Asia 2027. Ultras Malaya tidak terima. Mereka mengajukan 3 tuntutan kepada FAM. Pertama, cabut kewarganegaraan 7 pemain naturalisasi ilegal itu. Kedua, kembalikan pengelolaan timnas kepada FAM, bukan pihak luar. Ketiga, lakukan reformasi menyeluruh terhadap sepak bola Malaysia. FAM tidak memenuhi satu pun tuntutan itu, sampai batas waktu yang ditetapkan. Dan Ultras Malaya menepati janjinya. Boikot fase pertama dimulai. Berlaku hingga 31 Agustus 2026. Seluruh pertandingan timnas Malaysia di Piala AFF 2026 dipastikan tanpa kehadiran supporter mereka sendiri. Dan kalau sampai 31 Agustus tuntutan tetap tidak dipenuhi, fase kedua dimulai. Boikot diperluas ke seluruh ekosistem Liga Malaysia. Artinya, bukan hanya timnas yang kehilangan supporter, tapi seluruh sepak bola Malaysia bisa lumpuh secara pendapatan. Ini bukan krisis kecil, ini adalah bom waktu yang sedang berdetak di dalam tubuh sepak bola Malaysia. Dan ironisnya, ini semua terjadi tepat ketika Malaysia sedang dalam kondisi paling rentan. Tanpa kejelasan hak siar, karena hingga sehari sebelum Piala AFF dimulai, Malaysia belum punya broadcaster resmi. Sementara hampir seluruh negara Asia Tenggara sudah mengamankan hak siar mereka. Klub-klub Malaysia pun enggan melepas pemain karena Piala AFF tidak masuk kalender resmi FIFA. Dan kini ditambah stadion yang dipastikan kosong tanpa supporter. Harimau Malaya bertanding dalam kesunyian, di kandang sendiri. Sekarang, di tengah semua kekacauan itu, TMJ, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, mahkota Johor yang terkenal paling vokal di jagat sepak bola Malaysia, disebut-sebut turun tangan dengan cara yang paling khas dirinya. Dia menjanjikan bonus miliaran rupiah kepada timnas Malaysia kalau bisa mengalahkan Indonesia. Miliaran rupiah. Untuk satu kemenangan, lawan satu tim, bukan untuk juara, bukan untuk semifinal, tapi khusus untuk mengalahkan Indonesia. Itu bukan motivasi untuk tim, itu adalah pengakuan. Pengakuan bahwa bagi Malaysia saat ini, mengalahkan Indonesia sudah lebih dari cukup, lebih bermakna dari trofi manapun, lebih memuaskan dari pencapaian apapun. Dan FAM sendiri disebut-sebut memasang target juara demi satu tujuan yang lebih personal dari sekedar trofi. Merebut kembali kepercayaan supporter yang sudah hilang. Membuktikan bahwa skandal naturalisasi dan semua drama yang mengikutinya tidak menghancurkan tim ini secara permanen. Tapi netizen Indonesia tidak butuh waktu lama untuk merespons 2 hal itu sekaligus. Lewati King Indo dulu. 4 kata, tapi tepat sasaran. Karena kalau Malaysia serius ingin juara demi merebut kepercayaan supporter, kalau TMJ serius menjanjikan bonus miliaran untuk kalahkan Indonesia, maka jalan menuju semua itu melewati satu rintangan yang tidak kecil. Indonesia. Tim yang sebulan penuh TC di Bali dengan 50 pemain. Tim yang punya John Herdman di kursi pelatih. Tim yang Michelle Baker-nya baru saja mencetak 4 gol lawan Bali United sebelum berangkat ke Jakarta.
Tim yang sudah 6 kali jadi runner-up dan sekarang punya tekad lebih besar dari sebelumnya. Dan PSSI bukan bermain-main soal target. Sumarji sudah menegaskan dengan sangat jelas, target kita tidak main-main. Kita ingin meraih juara AFF ini di level senior. Kami merindukan itu. Merindukan, kata yang sangat personal dari sebuah federasi yang sudah menunggu terlalu lama. Tapi sekarang bayangkan situasi Malaysia secara keseluruhan. Mereka harus bermain di kandang sendiri tanpa supporter. Tekanan mental yang luar biasa, karena semua mata mengawasi apakah mereka bisa bangkit dari skandal yang mempermalukan mereka di mata dunia. Persiapan yang berantakan karena hak siar belum jelas dan klub enggan melepas pemain. Dan di atas semua itu, ada janji bonus miliaran rupiah yang justru menambah beban psikologis para pemain yang harus menanggung ekspektasi TMJ. Itu bukan kondisi ideal untuk tim yang mau bersaing di turnamen besar. Sementara Indonesia melangkah dengan tenang, fokus, tanpa drama yang menguras energi, dengan skuad yang siap, dengan pelatih yang sudah punya rencana jelas, dan dengan seluruh bangsa di belakang mereka. Kalau Malaysia memang serius ingin juara, kalau TMJ memang serius dengan bonus miliarannya, kalau FAM memang serius ingin merebut kembali kepercayaan supporter, mereka tahu apa yang harus dilakukan. Lewati Indonesia dulu, dan Indonesia siap menunggu di lapangan. Piala AFF 2026 dimulai 24 Juli. Indonesia lawan Kamboja 27 Juli di Pakansari. Dan sementara Malaysia bersiap bermain di depan tribun kosong tanpa suara supporter mereka sendiri, Pakansari akan penuh sesak. Merah putih di mana-mana, dan puluhan ribu supporter Indonesia yang sudah tidak sabar menyaksikan Garuda meraih apa yang sudah terlalu lama ditunggu. Gelar juara pertama, akhirnya. Gimana menurut kalian? Apakah boikot Ultras Malaya ini adalah langkah yang tepat? Dan apakah Malaysia bisa bersaing tanpa dukungan supporter mereka sendiri? Komen di bawah. Gue pengen tahu pendapat kalian. Kalau nggak komen, ku pukul kalian ya.